dipertemukan dan dipisahkan atas ridanya saudaraku. Sesungguhnya di setiap kehidupan yang kita arungi dan kita lewati pasti kita akan mendapati episode-episode kehidupan, di antara episode itu adalah kita akan menjumpai yang namanya pertemuan dan perpisahan. Siapapun ia, kaya atau miskin, muda atau tua pasti akan menjumpai salah satu episode kehidupan yaitu ijtimaun wa furqatun pertemuan, kebersamaan dan perpisahan, karena kehidupan bukanlah episode yang tidak berakhir, pastilah di dalamnya ada pertemuan dan akan diakhiri dengan suatu perpisahan. Saudaraku, terdapat hal terpenting yang harus kita fahami dari episode pertemuan dan perpisahan ini, yaitu memahami hakikat pertemuan dan perpisahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, agar kita mengerti bagaimana sikap ketika kita bertemu dan sikap ketika kita berpisah. Ada 4 sifat dari episode ini, bagi seorang mukmin hendaknya memperhatikan keempat sifat ini, sehingga dapat menentukan sikap yang tepat. 4 sifat itu adalah: sifat pertama, mereka yang bertemu di dunia namun tidak bertemu di akhirat. Mereka adalah dari golongan orang-orang kafir dan musyrik. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an petik terbalik An 11, 12, 13. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Ma'arij 11-14, ayat ini menjelaskan bahwa keadaan orang-orang yang berdosa baik kafir dan musyrik tidak memiliki keinginan untuk bertemu dengan keluarga dan sanak kerabatnya. Mereka berandai-andai jika anak, istri dan keluarga dapat dijadikan tebusan untuk menyelamatkannya dari azab neraka, meskipun keluarganya masuk ke dalam neraka. Inilah gambaran ketika pertemuan itu didasarkan atas kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, mereka hanya bertemu di dunia dan berpisah di akhirat, bahkan rela untuk menggadaikan keluarga yang selama di dunia melindunginya dan menyayanginya. Seorang anak menggadaikan ibunya, seorang ibu menggadaikan anaknya, seorang suami menggadaikan istrinya dan seorang istri menggadaikan suaminya. Tidak ada pertemuan yang kekal di antara mereka kecuali di dunia. Maka jangan merasa kagum dan takjub terhadap romantisme dan cinta kasih mereka selama di dunia, sebab hal itu tidak akan terjadi ketika di akhirat kelak. Sifat kedua, mereka tidak pernah bertemu di dunia, namun akan bertemu di akhirat. Mereka adalah orang-orang beriman, mereka akan bertemu dan bersua dengan para nabi, orang-orang sidik terdahulu, para syuhada petik terbalik, orang-orang solih meskipun di dunia mereka tidak pernah bertemu. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang solih, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa petik terbalik 69, semasa hidup kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, para sahabatnya serta orang-orang solih setelahnya, namun nama mereka selalu kita ingat dan ada dalam hati, sehingga kelak kita akan bertemu dengan mereka di tempat yang jauh lebih indah dan mulia. Sifat ketiga, mereka bertemu di dunia dan akan bermusuhan di akhirat. Mereka adalah golongan yang mendasarkan pertemuan di dunia untuk sekedar bersenang-senang, berfoya-foya, hanya saling mengingatkan tentang dunia dan keindahannya, harta, tahta dan selainnya, dan tidak pernah mengingatkan untuk beribadah dan beramal solih. Tentang mereka Allah Azza wa Jalla berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf 67, mereka adalah golongan orang-orang yang saling mencintai dan mengasihi namun di akhirat mereka justru menjadi saling bermusuhan dan berlawanan. Hal ini melandaskan pertemuan di dunia bukan atas dasar ketakwaan, amal solih, dan saling menasehati. Apapun pertemuan yang tidak didasarkan untuk saling menasehati dalam kebaikan akan berakhir pada permusuhan. Seorang istri akan menggugat suami, mengapa ia tidak mengingatkannya untuk berbuat amal solih. Begitu pula suami akan menggugat istri mengapa ia tidak mengingatkannya untuk berbuat amal solih. Begitu pula akan terjadi pada anak kepada orang tua, antara sahabat karib. Sifat keempat, mereka bertemu di dunia dan bertemu di akhirat. Mereka adalah segolongan orang yang di waktu kehidupan dunianya selalu saling mengingatkan dan menasehati tentang kebaikan, bersama-sama melakukan amal solih, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan benar, mereka saling mencintai dan menyayangi atas dasar keimanan. Ketika salah satu dari mereka salah atau lalai dari Allah Azza wa Jalla mereka pun menasehatinya, sehingga kelak Allah Azza wa Jalla akan mempertemukan mereka di tempat yang lebih baik yaitu di jannah-Nya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang beriman,
Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surat At-Tur, 21, dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan, dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Quran Surat At-Tur, 25, semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa meyakini bahwa pertemuan kita dengan keluarga dan sanak saudara bukanlah pertemuan sesaat yang tidak ada lagi pertemuan setelah itu, kita terus memohon agar kita dipertemukan di dunia atas dasar keimanan dan dikumpulkan lagi di akhirat dengan selamat atas ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.